Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini tentang kamu dan dia, dan untuk temanya nanti sesuai saja dengan apa yang terbacakan ya. Ini masih menjadi misteri untuk pembacaan kali ini. Nanti ketika sudah terbacakan, nanti aku akan cari judul yang tepat untuk pembacaan kali ini, oke? Yang pasti ini pembacaan untukmu dan dia. Wheel of Fortune. Aku melihat bahwa kamu bertemu dengan seseorang, kamu berdealing dengan seseorang yang memang saat ini sudah berpisah ya dengan kamu. Terus itu aku melihat kayak ada sesuatu yang memang belum selesai di antara kalian. Jadi ada energi di sini, dia ingin datang lagi nih ke kamu ya. Dan dia memang sempat punya pemikiran untuk bertemu dengan orang baru. Tapi ternyata ketika ingin menjalani hubungan dengan orang baru juga ada perasaan kayak males gitu loh untuk memulai kembali dari awal, kenalan lagi dengan orang baru ya, menyesuaikan lagi dengan orang baru, seperti itu aku melihatnya. Di sini kamu berdealing dengan seseorang yang seperti itu, lagi kayak nggak mau gitu ya bertemu dengan orang baru. Makanya di sini dia lebih fokus pada diri dia sendiri dulu ya, fokus dengan kehidupan dia atau kebutuhan terpenting dalam hidupnya dulu gitu. Aku melihat di sini ya, dia masih fokus dengan hidupnya. Dia adalah orang yang pernah berbohong atau menipumu atau mengkhianati kamu. Bahkan di sini dia pernah selingkuhin kamu juga. Dan semuanya sudah terungkap. Aku lihat di sini dialah orang yang sudah terungkap tentang penipuan, pengkhianatan, bahkan perselingkuhan yang pernah terjadi. Realitanya sudah terbuka ya, sudah terbongkar. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya dia ini hanya membohongi diri sendiri tentang bagaimana hubungan ini bisa berkembang atau berjalan gitu ya. Dia tidak menyadari beberapa aspek yang kamu miliki gitu ya. Betapa berharganya dirimu atau betapa kualitasnya dirimu, tapi justru malah di sini dia selalu mendenial kualitas dirimu dan justru malah menyelingkuhi kamu, membohongi kamu, bertingkah lah ya, intinya seperti itu. Jadi niat dia untuk membohongi kamu, tapi sebenarnya di sini justru malah dia sebenarnya yang membohongi diri dia sendiri. Dan kemudian aku melihat di sini ada sifat asli ya dari si dia ini yang kamu sudah akhirnya tahu semuanya, sudah terbongkar semuanya. Dan kalau memang kamu dengan dia belum menikah ya, memang ternyata selama ini hubungan yang kamu lalui bersama dia itu penuh dengan ketegangan ya, terus juga masa-masa sulit ya, masa-masa sulit untuk menjalani hubungan dengan dia. Terus juga banyak ketidakpercayaan diri juga dari dia. Terus juga selalu mengabaikan firasat atau petunjuk ya dari semesta tentang kamu, tentang pasangannya gitu ya. Jadi selalu dia bertingkah mendenial ya,
menyia-nyiakan kamu. Nah, aku melihat di sini kamu pun merasa menyesal gitu. Kenapa sih harus kenal dia? Kenapa sih harus bisa bertemu dengan dia? Ya, aku lihat di sini menyesal karena telah kenal dia, pernah menjalani hubungan dengan dia, pernah cinta dia, pernah kebucin-bucin sama dia. Ya, aku lihat di sini. Kenapa kamu merasa menyesal? Ternyata ya itu tadi. Ternyata kamu itu sering banget diselingkuhin, gak cuma sekali 2 kali, berarti kamu diselingkuhinya. Dan bahkan dia itu kayak hanya main-main gitu loh, selingkuhnya juga main-main, menjalani hubungan kamu juga dengan main-main gitu. Jadi dia itu menjalani hubungan mau dengan kamu ataupun dengan siapapun hanya untuk menikmati kesenangan di awalnya saja. Jadi ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, ya untuk have fun aja, tapi kalau dia udah bosen sama kamu ya pergi, cari yang lain. Misal ketemu A, terus dia nanti ngejalanin hubungan. Di awal-awal ya kan seneng ya. Habis itu nanti kalau udah bosan ya udah pindah lagi ke B. Cari lagi yang lain, seperti itu. Jadi kamu merasa kenapa sih gitu ya, menyesal lah pokoknya ya, intinya kamu kayak menyesal banget bertemu dengan dia, kayak hanya membuang-buang waktu, kayak hanya menyia-nyiakan masa mudamu, seperti itu bertemu dengan dia. Ya aku lihat di sini hubungan kalian tidak berjalan dengan baik, terus itu banyak sekali gangguannya, banyak sekali ketidakpuasannya dalam kamu menjalani hubungan bersama si dia. Banyak sekali penyesalan yang kamu rasakan ya, karena dia selalu bermain hati, berpindah-pindah pasangan, tapi bukan karena cinta, tapi karena untuk memberikan makan egonya sendiri gitu ya, memberikan keegoisannya, memberikan memberikan ego lah ya, memberikan makan egonya sendiri gitu. Padahal selama ini kamu menjalani hubungan dengan dia itu karena memang niatnya untuk kesuksesan hubungan ya. Kamu selalu banyak berjuang, kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan kalian itu bisa langgeng gitu, aku lihat di sini. Dan kamu memang suka sama dia karena kamu lihat dia ini orangnya berintelektual, terus juga mungkin secara fisik bagus ya, atau mungkin bisa jadi secara emosionalnya yang bagus gitulah ya, aku lihat di sini. Terus itu juga kamu berpikir bahwa memiliki keluarga bersama dia itu ya tepat gitu. Kenapa? Karena dia punya jiwa kebapaan. Atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi seorang ayah ya, mungkin dia sudah pernah bercerai ya, atau ya single parent ya, seperti itu. Atau ya bisa jadi kalau dia belum menjadi seorang ayah, berarti dia memang punya jiwa kebapaan. Jadi kamu menarik ya, kamu merasa tertarik sama dia gitu karena dia punya sisi itu, sisi kebapaan itu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin punya suatu organisasi atau ikut dalam suatu klub ya, klub mobil kah, klub motor kah, atau apa gitu. Dan orangnya sangat pintar sekali mengendalikan diri ya. Terus juga orangnya modis, dia itu pemikirannya itu di atas materi gitu loh. Jadi hidup dia itu hanya berkutat pada materi dan materi, uang dan uang, seperti itu. Orangnya kalau aku lihat di sini dia selalu bersikap tenang ya, dia selalu bersikap tenang. Dia seorang pria dewasa, cerdas, juga sebenarnya orangnya jujur, logika banget ya. Cuman memang dia tidak suka mengungkapkan perasaan dia di depan orang lain. Banyak hal yang dia sering tutup-tutupi sama kamu. Dan orangnya memiliki gaya bicara tuh yang bisa mempengaruhi gitu loh. Ya, bisa membuai orang gitu loh. Ya, orang yang bisa kalau ngomong tuh bisa membuat orang lain itu terpengaruh.
pinter dia nih ya, kata-katanya itu membuat orang kayak terbuai atau terpengaruh oleh kata-kata yang dia utarakan. Terus juga aku melihat di sini orang yang bisa diandalkan ya. Nah, kemudian aku melihat kayaknya kamu ingin menyembuhkan masa lalumu ya. Kamu ingin melangkah maju ke depan, kamu ingin meninggalkan situasi yang toksik, hubungan yang tidak membuatmu bahagia ya. Aku lihat di sini kamu pergi meninggalkan orang ini. Ya, kalau aku lihat di sini ya gimana enggak ya, kamu udah benar-benar kecewa aku lihat di sini dan memilih untuk pergi, siap untuk melanjutkan kehidupanmu. Kamu ingin pulih dari patah hatimu, dari hubungan masa lalumu bersama si dia. Kamu aku lihat benar-benar kecewa aku lihat di sini dan kamu sekarang berusaha keras banget untuk sembuh dari kekecewaan kamu. Dan kamu tidak mau lagi berpegang teguh pada hal-hal yang negatif ya. Kamu ingin mengakhiri hubungan, kamu ingin bahagia ya, kamu ingin mengatasi masa-masa sulit dalam hubunganmu selama ini. Kamu gak mau lagi terpaku dengan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Kamu hanya ingin memiliki kehidupan yang sehat, hubungan yang sehat, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kamu memilih untuk meninggalkan dia, walaupun kedepannya pun kamu nggak tahu ya akan seperti apa jalan ceritamu, tapi yang pasti di sini kamu tetap melanjutkan masa depanmu ya. Tetap melanjutkan langkahmu di masa depan. Kamu tidak mau tetap bertahan dengan si masa lalumu ini ya. Kamu tetap maju ke masa depan, walaupun masa depanmu ya tidak menjanjikan kamu akan selalu bahagia, tapi paling tidak kamu ingin melepaskan rasa sedih, melepaskan kekecewaan, melepaskan rasa sakit dari masa lalumu, seperti itu. Oke, aku melihat di sini kamu ingin memulai awalan baru dalam hidupmu. Kamu ingin mencari peluang kedua dalam hidupmu. Kamu ingin tetap memiliki harapan penuh akan masa depanmu ya. Intinya di sini kamu ingin memulai kembali kehidupanmu dari awal ya. Kamu ingin mengambil kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupanmu ke depannya ya. Terus juga aku melihat di sini ada intuition. Kamu hanya mengikuti intuisimu, kamu hanya bergerak mengikuti apa yang kata hatimu dan apa yang kamu pikirkan untuk hidupmu, seperti itu ya. Kamu gak mau lagi tetap bertahan dengan situasi yang stuck, situasi yang tidak memberikan kamu keuntungan ataupun tidak memberikan pergerakan apapun gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu hanya mengikuti pengetahuan dari pikiran alam bawah sadarmu ya. Kalau misalkan hatimu mengatakan kamu harus move on, maka kamu akan move on. Kalau kamu harus pergi dari dia, maka kamu akan pergi dari dia. Jadi gimana nih ceritanya? Kamu ingin move on, dia baru mau datang. Oke, intinya seperti itulah ya, simpelnya. Dan aku melihat kamu ingin merasa lebih aman ya. Kamu ingin merasa lebih aman dalam kehidupan, dari keuangan kamu, karena mungkin kenapa di sini ada saving money ya, mungkin selama ini kamu selalu menghambur-hamburkan uang untuk dia. Kamu mensuplai uang ke dia, selama ini kamu yang selalu memberikan dia uang, sehingga sekarang kamu lebih memilih untuk save money for you, untuk dirimu sendiri, for yourself lah ya, for yourself. Jadi aku melihat di sini ya, kesempatan kedua ini kamu ingin manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, karena kesempatan ini menurutmu ini situasi yang langka
Jadi bisa jadi ya sebenarnya kamu itu pengen banget keluar dari situasi ini. Udah lama gitu. Mungkin udah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya kamu udah pengen bener melepaskan dia. Pengen bener-bener pergi dari dia, tapi mungkin tidak bisa. Mungkin secara logika kamu masih takut akan tidak bisa bersama dia atau nanti kamu menyesal di kemudian hari atau bagaimana. Nah, sekarang kamu benar-benar yakin mantap ini adalah kesempatan kedua yang semesta berikan kepada kamu dan ini sangat langka, ini tidak akan bisa, mungkin tidak akan pernah terulang lagi gitu. Ya, kamu berpikir begitu. Sehingga sekarang kamu benar-benar ambil kesempatan ini untuk berubah, untuk melanjutkan hidupmu, untuk mengawali awalan baru dalam hidupmu, ya, mengendalikan dirimu sendiri. Ya, aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat bahwa kamu ingin memaafkan dirimu, memahami dirimu, menerima dirimu yang sekarang ya, yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya anggap aja lah kemarin itu menjadi sosok yang terlalu polos, yang gampang dibodoh-bodohi, sehingga ya kamu menerima situasi yang seperti itu di masa lalu. Nah sekarang kamu mulai untuk menerima dirimu yang sekarang, memaafkan dirimu, memahami dirimu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan untuk dirimu, untuk kebahagiaan dirimu. Ya, aku lihat di sini kamu tidak mau lagi dibodoh-bodohi, kamu tidak mau lagi dipermainkan. Aku melihat sekarang kamu menjadi seseorang yang penuh kasih ya, terutama terhadap dirimu ya. Sekarang kamu lebih peduli pada dirimu sendiri, bahkan secara emosional kamu sekarang sudah mulai stabil ya. Kamu tidak mau lagi berurusan dengan orang yang seperti dia ini. Seperti itu ya. Kamu memilih untuk udah deh bahagia dengan diri sendiri, mengambil keputusan yang kedua ya, keputusan yang terbaik, mengambil awalan baru, kesempatan yang kedua gitu. Itu yang kamu inginkan. Oke, bagaimana dengan dia? Ya, aku lihat saat ini dia sedang benar-benar kerja keras, lagi produktif-produktifnya ya. Dia sedang melakukan pekerjaan dia sehari-hari dan aku melihat di sini dia masih silent, masih diam ya, nggak ada pergerakan, nggak ada ya intinya dia masih menyimpan rahasia, masih diem aja, masih sok misterius ya, masih menyembunyikan sesuatu yang ada di diri dia atau menyembunyikan sesuatu dari kamu, menyembunyikan rahasia dari kamu. Jadi aku melihat ya diem ya, nggak ada pergerakan apapun. Dan aku lihat juga saat ini dia sedang mengalami suatu transisi ya, peralihan dari yang tadinya egois sekarang dirubah oleh semesta untuk tidak egois ya. Dia harus bisa tetap lanjut dengan kehidupannya ya, walaupun ini akan sakit ya, karena kalau udah ada transisi atau peralihan itu pasti akan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak terima, rasa penolakan seperti itu ya. Tapi itu mau nggak mau dia harus lakukan. Kalau misalkan dia tetap mendenial atau lari dari transisi ini, ya maka dia tidak akan mendapatkan perubahan dalam hidup. Dia akan terus-terusan mengulang pola yang sama. Dia akan terus-terusan mendapatkan hal-hal yang sama, menyakiti diri dia sendiri. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak sedang mendapatkan suatu perubahan dalam hidupnya ya. Jadi salah satu perubahan ya, salah satu transisi yang terjadi di antara kamu dengan dia adalah dulu kamu kan yang bucin banget ya, kamu yang selalu effort membuat hubungan kalian ini agar tetap berhasil ya. Di sini ada King of Swords. Tapi dulu dia mengabaikan kamu, sering tidak memperlakukan kamu dengan baik atau tidak memberikan timbal balik yang sepantasnya. Nah, sekarang transisinya adalah dibalikkan. Dia yang sekarang justru malah sangat tertarik kepada kamu, yang cinta sama kamu, yang pengen bersatu kembali dengan kamu, menjalani hubungan dengan kamu.
tapi sayangnya di sini kamu yang sudah pergi, kamu sudah tidak peduli. Ya, ini transisi yang dia dapatkan. Jadi apa yang dulu pernah kamu rasakan, sekarang dia yang merasakan. Ya, jadi dia yang mendapatkan cinta tak berbalas, rasa cinta tak berbalas darimu. Dia mengharapkan kamu mau menerima dia, tapi sayangnya di sini kamu sudah let it go. Kamu sudah pergi, gitu ya. Kamu sudah menarik diri. Dan sekarang dia baru menyadari bahwa dia memiliki ketertarikan yang besar sama kamu. Dia memiliki cinta yang besar terhadap kamu. Jadi ada situasi yang berubah sekarang. Siklus ini mulai berputar ya. Sebenarnya setiap siklus itu selalu berputar ya. Dan sekarang siklusnya berputar di antara kamu dengan dia. Dulu kamu yang bucin, sekarang dia yang bucin. Dulu kamu yang tidak diperlakukan dengan baik, sekarang dia yang mendapatkan hal yang sama. Bukan berarti kamu tidak memperlakukan dia dengan baik, tapi ya mungkin dulu dia mengabaikan kamu, ya sekarang kamu yang mengabaikan dia. Bukan berarti kamu membalas dendam, tapi aku lihat di sini ya ini bentuk dari tabur tuai ya. Dan ada suatu kejadian yang memang tidak terduga bagi dia, yaitu tadi, dulu kamu yang bucin, dia berpikir dulu kamu loh yang bucin, yang ngejar-ngejar dia. Kok sekarang kamu nggak bucin lagi ya? Kok kamu sekarang nggak ngejar-ngejar dia lagi ya? Seperti itu. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi ada siklus yang saat ini berubah, yang membuat dia sampai, loh kok beda ya sekarang situasinya. Malah dia yang kepincut sama kamu, tapi kamunya udah masa bodoh gitu. Dia memang orang yang realistis kalau aku lihat di sini ya. Dia memang orang yang realistis. Cuman dia ini agak skeptis ya. Dan aku melihat bahwa dia ini itu orang yang memang mandiri ya, dan punya pemikiran yang terbuka. Jadi saking logikanya, dia hanya mengambil suatu keputusan yang hanya di depan mata aja, yang menurut dia masuk logika gitu ya. Jadi kadang-kadang dia berani untuk meninggalkan kamu, sosok yang dia sayang, demi materi misalkan ya, demi uang misalkan gitu. Contohnya seperti itu. Dan dia ini adalah orang yang saat ini sedang menyembunyikan luka dan kesedihan dia. Ya, entah ini dari masa lalunya bersama kamu atau masa lalunya dengan yang lain. Intinya saat ini dia sedang menyembunyikan luka yang begitu besar. Kemudian dia ini orang yang suka berteman, orangnya sudah mengalami banyak kehilangan dan penderitaan ya secara langsung. Terus juga aku melihat di sini dia itu sebenarnya orang yang punya sifat menghargai ya, punya sifat yang menghargai kebutuhan orang lain. Terus juga dia ini orangnya sangat pemilih dalam mencari pasangan, dan dia juga orang yang sangat menghormati ruang pribadi dia dan orang lain. Cuman dia ini memang orang yang gak gampang berbaur, atau orang yang gak gampang cair gitu ya di apa ya, di setiap komunikasi, di setiap obrolan atau bertemu dengan orang tuh gak gampang berbaur gitu loh, gak gampang humble, bukan gak gampang humble ya, gak gampang deket gitu loh ya. Masih kaku, orangnya kaku ya, bisa dibilang orangnya kaku. Tapi sebenarnya orangnya humoris juga. Cuman memang dia ini orang yang memang tidak bisa menunjukkan perasaan dia sebenarnya ya di depan umum. Juga walaupun dia ini berkomitmen, walaupun dia ini punya hubungan, aku melihat di sini dia itu masih mencintai kebebasan, sehingga maunya di luar sana ya nggak mau terlihat dia itu sudah ada yang punya ya. Jadi dia pengennya di luar sana ya kelihatannya tetap lajang. Jadi makanya di luar sana ya dia tetap kelihatan tebar pesona seperti itu.
kamu berdealing dengan seseorang ya yang kalau aku lihat di sini mungkin sudah pernah bercerai, ya sudah menjadi orang tua tunggal, dan dia memang sebenarnya ingin mencari pasangan hidup. Cuman dia itu ingin mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia, gitu. Jadi ya itu tadi, walaupun dia mau berkomitmen, mau menjalin hubungan, dia tetap nggak mau kelihatan dia sudah diikat gitu. Jadi di luar sana ya biarinlah, mau tebar pesona ya kamu harus memaklumi, kamu harus memahami, seperti itu. Apakah kamu kuat? Aku lihat kayaknya enggak deh. Ya, intinya seperti itu. Terus juga aku melihat saat ini dia sedang mengalami suatu pergumulan secara emosional. Jadi saat ini dia tuh kayak bimbang gitu deh ya. Bimbang karena saat ini tuh dia sedang merasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan secara emosional ya, sehingga mau nggak mau dia ini menjauhkan diri dari kamu atau menutup diri dari kamu. Kenapa seperti itu? Ternyata dia ini sedang mengalami suatu kepahitan atau kesulitan dalam hidup. Dia ini punya kecemasan ya. Bisa jadi memang secara kehidupan dia belum stabil, entah karirnya, entah keuangannya, atau mungkin keluarganya ya, atau mungkin pribadinya dia ini belum stabil, atau bisa jadi juga dia ini tuh punya kecemasan tentang masa depan dia gitu. Aku lihat di sini ya, dia masih kayak punya kecemasan tentang masa depan, atau dia punya rasa takut dari masa lalunya sehingga untuk menatap masa depan tuh nggak berani gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Intinya di sini kayak dia ini masih punya kesulitan dalam hidup, kepahitan dalam hidup, dan kecemasan, ketakutan dalam hidup. Ya, dia ini orang yang hanya menutupi masalah. Ya, dia orang yang kalau punya masalah itu hanya ditutup-tutupi. Bahkan dia orang yang suka lari dari masalah, seperti itu. Bahkan kalau misalkan punya masalah sama kamu pun, ya udah dia tutupin aja, terus dia kabur, dia lari, dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah dengan kamu, ya. Dia nggak akan menanganinya, dia akan menghindari, dan bahkan langsung mengakhiri hubungan dengan kamu, sehingga di sini menimbulkan pertengkaran, menimbulkan amarah, ya, perselisihan, permusuhan di antara kalian. Tapi dia ini juga bimbangnya ketika dia lagi punya masalah sama kamu tapi tidak terselesaikan, ada the lovers. Ternyata di sini dia masih cinta sama kamu. Jadi bingung. Ya, mau kembali tapi ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan kamu. Nanti takutnya kalau kembali, kamu pasti meminta kan solusi dari masalah kalian, seperti itu. Misalkan tentang kejelasan hubungan kah, hubungan ini mau dibawa kemana kah. Nah, sedangkan dia di sini mungkin belum berani untuk memberikan kepastian itu. Nah, tapi di sini ada the lovers, ada rasa gairah, cinta yang terus menggebu-gebu di hati dia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini, karena the lovers ini kan indikasi dari belahan jiwa tuh. Jadi selalu ada rasa ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia gitu loh. Dia selalu ngerasa kayak sejauh apapun dia pergi atau selama apapun dia menghilang dari kamu, itu selalu ada dorongan atau tarikan atau koneksi yang selalu menarik dia untuk kembali lagi ke kamu. Seperti itu. Ya, jadi mau sejauh apa juga tetap ada perasaan untuk ingin kembali, ingin datang lagi, seperti itu. Ya, dan aku lihat juga bukan hanya sebuah ketertarikan biasa aku lihat di sini, tapi juga sebuah gairah yang dia miliki terhadap kamu. Jadi ya susah gitu loh. Aku melihat di sini benar-benar untuk lepas dari kamu tuh dia nggak bisa gitu, karena ini juga aku lihat ada gairah, ya, ada gairah secara seksual. Seperti itu. Dan notabene-nya juga aku melihat di sini sebenarnya dia itu udah paham banget sifat kamu, tingkah laku kamu gitu ya.
kalau kamu itu kan orang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ya. Nah, sedangkan di sini dia ini orangnya takutan, orangnya cemasan, orangnya kaburan kalau misalkan punya masalah. Nah, otomatis kalau dia mau datang lagi ke kamu, pasti di pikiran dia tuh pasti kamu akan meminta kejelasan, pasti kamu akan meminta solusi, pasti kamu akan bertanya ke dia, kamu mau ngapain, gitu kan. Nah, sedangkan di sini dia tidak berani untuk menjawab pertanyaan kamu yang itu. Dia nggak tahu harus menjawabnya seperti apa. Oke, kalau mungkin menjawab bisa, tapi apakah dia bisa akan melakukannya? Nah, itu yang dia tidak berani, atau dia yang tidak tahu harus berbuat apa, gitu. Nah, jadi sebenarnya semesta itu memberikan dia peluang ya, peluang untuk kembali lagi sama kamu. Cuman, yaitu tadi, kalau misalkan dia mau datang, berarti kan dia harus berani untuk bertanggung jawab ya atas masalah yang telah dia buat terhadap kamu, atas apapun lah ya yang nantinya terjadi gitu. Kalau misalkan kalian punya masalah, ya berarti kamu pasti meminta menyelesaikan masalah dengan kamu. Kalau kamu dengan dia selama ini nggak ada kejelasan dalam hubungan, berarti kamu meminta kejelasan kan dari hubungan. Nah, saat ini semesta itu memberikan kesempatan bagi dia untuk datang lagi ke kamu. Sayangnya di sini yang keluar Knight of Swords. Dia mendenial, dia gagal melihat atau memanfaatkan perubahan atau peluang dari semesta yang sebenarnya sudah dia tunggu-tunggu. Dia tuh sebenarnya kan pengen datang ke kamu, cuman nggak tahu waktu yang tepat kapan. Nah, nih udah dikasih semesta peluang untuk datang ke kamu, tapi dia malah nggak berani datang ke kamu. Jadi orangnya memang masih pelin-pelan, ya. Orangnya masih nggak jelas. Aku lihat di sini. Nah, jadi akhirnya ditunda lagi, ya. Dia nggak memanfaatkan peluang ini untuk datang ke kamu, gitu. Ya, padahal sebenarnya dia sudah menunggu-nunggu waktu ini untuk diberikan peluang datang, tapi dia tidak siap gitu loh untuk keluar dari masalah yang ada di antara kalian. Sebenarnya kan kalau datang ke kamu berarti kan diberikan peluang nih untuk menyelesaikan masalah berdua, tapi dia nggak berani gitu loh, menghadapi kamu aja nggak berani gitu loh. Ya, mau nggak mau akhirnya di sini dia meninggalkan kesempatan ini, melewati kesempatan ini, gitu ya. Karena aku lihat juga si dia ini sudah kehilangan kendali atas dirinya dan dirimu. Dia tuh udah nggak bisa lagi ngontrol kamu, gitu ya. Aku lihat di sini dia kayak sudah tidak bisa mengambil kendali atas dirimu. Karena sekarang kamu udah menunjukkan ketegasan gitu loh, kamu maunya yang pasti-pasti aja, ya. Terus itu juga kan dia tahu sekarang kamu tuh orangnya tegas banget ya, kamu sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nah, makanya di sini ya dia bingung untuk mengendalikan kamu agar kamu nanti nggak bertanya-tanya tentang masalah yang pernah terjadi. Ya itu kayaknya mustahil, kamu pasti akan bertanya tentang itu, gitu. Mau nggak mau ya akhirnya ya dia akan beresiko terjatuh. Jadi aku lihat di sini dia sebenarnya udah diberikan kesempatan untuk berubah, tapi tidak mau. Akhirnya di sini aku lihat ya dia akan berkutat dengan perasaan dia sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kehidupan yang kelam, ya, yang sulit, gitu. Kalau aku lihat di sini dia akan sulit untuk keluar dari perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman. Seperti itu. Aku melihat memang sifat dia ini orang yang sangat agresif, kasar, dan mendominasi ya. Orang yang sangat mendominasi. Jadi mungkin selama ini kamu nggak bisa lepas dari dia itu karena sifat dominasi dari dia, sehingga kamu kayak ada rasa paranoid untuk lepas dari dia ya. Lepas dari dia. Jadi dulu kamu itu pengen bener pergi dari dia, tapi nggak berani, itu karena sifat mendominasinya dia ini menakut-nakuti kamu, sehingga kamu punya perasaan paranoid akan sesuatu. Ya, akan sesuatu. Kamu takut dia marah, kamu takut dia akan meninggalkan kamu takut nanti kamu tidak bisa menemukan sosok yang lebih baik dari dia, seperti itu. Ya, karena sifat mendominasinya ini bisa mensuges kamu, akhirnya kamu yang memiliki ketakutan. Nah, sekarang kebalikannya,
kebalikannya ya, kamu yang sekarang lebih tegas dan dia sudah tidak bisa mengendalikan kamu lagi, seperti itu. Itu yang membuat dia akhirnya lebih takut lagi gitu ya. Dan aku melihat di sini seiring berjalannya waktu, setelah semuanya terbongkar ya, perselingkuhan, kebohongan, apalagi ya apapun lah ya, apapun penipuan yang pernah dia lakukan, semuanya terbongkar. Di sini kamu pun sudah menarik kesimpulan tentang dia, bahwa dia bukan sosok seseorang yang cocok untukmu. Itu yang kamu ambil ya, itu yang sudah kamu pahami tentang dia. Dia bukan sosok yang tepat untukmu. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi. Gitu. Padahal sebenarnya di sini dia ingin datang kembali dengan kamu. Dia pengen kembali sama kamu, ingin merayakan sesuatu dengan kamu, ingin berkumpul dengan keluarga, ya keluarga dia kah, keluarga kamu, atau bareng-bareng, keluarga bareng-bareng. Karena di sini Four of Wands tuh pertanda ada keinginan dari dia untuk menikah dengan kamu, melamar kamu ya, atau pertemuan keluarga, atau merayakan sesuatu, merayakan hari ulang tahunmu bersama teman-teman juga gitu, keluarga, teman-teman, dan kamu, seperti itu. Ada keinginan itu, tapi itu dia masih nggak berani ya. Aku lihat di sini dia masih nggak berani. Kemudian ada Three of Wands reverse ya. Three of Wands reverse berarti memang masih banyak yang dia sembunyikan tentang siapa sih diri dia sebenarnya atau keadaan dia sebenarnya ya. Jadi mungkin selama ini dia selalu menunjukkan bahwa dia mungkin orang yang kaya raya, orang yang punya ini itu, tapi sebenarnya tidak punya ini itu ya. Nah, inilah ketakutan yang membuat dia itu belum berani untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Karena yaitu dia selalu bergaya menunjukkan bahwa dia itu punya segalanya. Dia punya kehidupan yang stabil, dia punya banyak ini itu, tapi nyatanya kan nggak punya gitu. Sehingga aku merasa kalau misalkan memang masalahnya di antara kalian ini adalah tentang kepastian ya, kamu memang mengharapkan kepastian hubungan dengan dia, sedangkan dia sebenarnya keadaan keuangannya merosot ya, tidak seperti apa yang biasanya dia tampilkan ya di depan kamu, ya dia malu gitu, dia nggak bisa menghadapi kamu nantinya gitu loh. Gimana mau ngasih kamu kepastian sedangkan keadaan dia itu tidak seperti apa yang kamu lihat gitu loh ya. Dia ini saat ini sedang mengalami kesulitan. Tadi bisa jadi kepahitan dalam hidup itu yaitu secara materi gitu loh, secara materi ya. Terus juga kalian ini kan kurang komunikasi ya, mungkin di sini salah pahamnya juga besar aku melihat ya. Kamu mungkin beranggapan dia orang kaya padahal sebenarnya tidak, dia bukan orang kaya, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan salah pemahaman apa, penafsiran apa gitu, beda gitu, kalian salah paham kayak gitu. Jadi makanya di sini dia sadar ya, dia tahu masalah yang dia sudah buat terhadap kamu dan hubungan ini tuh sudah cukup besar. Nah, dan aku lihat juga di sini banyak gini, dia tuh kayak sulit gitu untuk membagikan cerita yang sebenarnya terhadap kamu tentang siapa sih dia sebenarnya dan keadaan dia seperti apa ya. Karena ini kadung masalahnya tuh udah cukup besar, persepsi kamu tentang dia itu udah apa ya, udah cukup besar, melampaui ekspektasi dia gitu loh ya. Dia takut gitu, dia takut. Sebenarnya dia nggak kaya raya, tapi kamu udah mengharapkan kepastian ke dia. Aslinya dia nggak kaya, ya bingung dia. Ternyata ekspektasi kamu di luar jangkauan dia gitu loh. Gimana mau memberikan komitmen, keuangan aja merosot, keuangan aja, aduh, pusing gitu ya. Aku lihat di sini, jadi ada ketakutan dari dia. Nah, terus itu juga inilah ya, karena dia tidak jujur akhirnya membuat kamu kesal.
ya kamu merasa kayak tidak dihargai, kenapa dia tidak terbuka sejak awal, kayak gitu ya, kenapa dia tidak jujur tentang diri dia, keadaan dia, seperti itu. Akhirnya ya merusak hubungan kalian, kesalahpahaman cukup besar di sini dan keadaannya memang sudah tidak terkendali. Seperti itu, oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, ternyata panjang sekali, aku ngoceh. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Gemini. Itu saja. Ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada sionya sio monyet, sio tikus, sio macan, sio ayam, sio ular, sio naga, sio babi, sio kuda. Oke, untuk bulannya ada Agustus. Bulan ini bisa bulan lahirmu, bulan lahir dia, atau bulan perpisahannya kalian ya, atau mungkin bulan-bulan tertentu yang spesial di antara kamu dengan dia. Ada Februari, ada April, Maret, Desember, November, Juli, Juni. Oke, terus ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. U, R, O, V, P, G, I, K, X, T, F, W, N, L, S, Y, Q, A, D, H. Oke, itu aja. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.